Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NPM 2021 43 500 177. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendemonstrasikan aplikasi dari hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pakar Diagnosis Malfungsi CCTV di PT Network Global Solusindo dengan Cartentry Vector. Langsung saja kita menuju ke aplikasinya. Langkah pertama yaitu membuka aplikasi Exam Control Panel yang berfungsi untuk menghubungkan antara database dengan aplikasi-aplikasinya. Setelah membuka ini, lalu kita membuka browser, lalu kita memasukkan webnya localhost CCTV. Lalu terlihat tampilan awal dari aplikasi yang saya buat. Di sini terdapat menu beranda dan menu login. Langsung saja kita masuk ke login. Nah, untuk bisa menggunakan aplikasi ini, pengguna atau pengguna, pakar dan teknisi harus memasukkan username terlebih dahulu. Jika pengguna atau pakar belum mempunyai akun, pengguna dan pakar bisa membuatnya terlebih dahulu dengan mengklik tombol sign up ini. Setelah mengklik sign up, pengguna akan ditampilkan sebuah formulir untuk melanjutkan registrasi. Pertama, kita memasukkan nama lengkap. Tulis Dina, D, Dina, dengan alamat Jalan Keramat. Nomor telepon 081231. Username ini tidak perlu sama dengan nama pengguna karena nama pengguna hanya sebagai identitas nantinya untuk pelaporan. Untuk username bebas, kita coba Vicky dengan password QWERTY. Nah, dalam aplikasi ini terdapat dua akses akun. Yang pertama, akses pakar dan akses teknisi. Akses pakar ini yang berfungsi untuk memberikan detail-detail mengenai pengetahuan, diagnosis, dan lain-lain. Sedangkan untuk teknisi, terdapat fungsinya untuk melakukan diagnosis yang diinginkan. Kita pilih teknisi. Nah, di sini terdapat fitur lihat password untuk memastikan apakah password yang kita masukkan ini sesuai apa yang kita inginkan. Setelah semuanya sesuai, maka kita bisa langsung klik daftar akun. Jika muncul pop-up ini, maka registrasi berhasil. Lalu setelah itu setelah kita memasukkan akun, setelah kita daftar, kita dapat memasukkan akun. Kita coba Vicky dengan password QWERTY. Jika muncul pop-up seperti ini, maka login sukses dan dinyatakan berhasil dan bisa masuk ke fitur sistem. Nah, karena tadi kita Vicky menggunakan teknisi, maka menampilkan fitur-fitur yang hanya yang dikhususkan untuk teknisi seperti diagnosis-diagnosis ini. Untuk selanjutnya mungkin saya akan ini kan untuk pakar terlebih dahulu, dan di sini jika ingin logout bisa terdapat tombol logout di sini, logout, dan oke. Kita menggunakan pakar terlebih dahulu. Nah, dan bisa terlihat berbeda dengan tadi yang di teknisi. Nah, untuk level pakar terdapat menu-menu dashboard, data malfungsi, data permasalahan, data pengetahuan, dan rekap hasil diagnosis dari teknisi-teknisi. Yang pertama kita lihat dashboard. Dashboard ini di sini mengenai keterangan dengan ada judul selamat datang di sistem bakar diagnosis malfungsi, dengan ada beberapa rangkuman dari jumlah data permasalahan, data malfungsi, dan data pengetahuan. Kita masuk saja langsung ke data malfungsi. Nah, di data malfungsi ini seorang pakar dapat melakukan berbagai fitur seperti menambahkan data,
Lalu kita bisa memasukkan nama malfungsi. Kita coba malfungsi yang sudah ada. CCTV tidak menampilkan gambar dengan tipe malfungsi software. Kita klik simpan. Jika muncul pop-up seperti ini, data malfungsi sudah tersimpan, yang dengan artinya data tersebut sudah ada. Kita bisa menggantikan dengan data yang baru seperti CCTV dengan contoh CCTV lemot dengan tipe malfungsi software. Kita klik simpanan. Jika muncul pop-up seperti ini, maka data malfungsi telah berhasil untuk disimpan. Nah, pakar juga bisa melakukan edit dari jika melakukan hasil input yang salah dengan mengklik aksi ubah. Nah, kita bisa di sini lemot atau kita coba tipe gejalanya software. Maka data malfungsi berhasil diupdate. Nah, kita bisa lihat tipe malfungsi software. Seorang pakar juga bisa menghapus data malfungsi ini dengan mengklik hapus. Oke, jika muncul pop-up seperti ini, maka data malfungsi berhasil dihapus. Lalu kita masuk ke menu permasalahan. Sama seperti data malfungsi, seorang pakar juga bisa dapat menambahkan permasalahan, mengubah permasalahan, dan menghapus permasalahan. Sama seperti malfungsi tadi, jika ingin menambahkan permasalahan, seorang pengguna bisa atau pakar bisa mengklik tambah data permasalahan. Nah, di sini kita lihat bisa menambahkan nama permasalahan misalnya CCTV permasalahannya jaringan utama terputus. Terputus. Di sini kita bisa menambahkan detail dari permasalahan tersebut misalnya jaringan utama terputus dari gerbang tol A sampai gerbang tol B. Nah, di sini seorang pakar bisa menambahkan saran perbaikan yang agar dilakukan oleh teknisi. Jika kabel jika jaringan utama terputus, periksa terlebih dahulu hasil dari ukuran fiber optik. Misal, ini hanya contoh. Kita lalu simpan. Jika sukses seperti ini, maka data permasalahan berhasil disimpan. Jika pada saat eh, tadi melakukan input permasalahan terdapat kesalahan, seorang pakar juga bisa melakukan aksi mengubah atau mengedit. Misalnya salah bukan di gerbang tol A, gerbang tol C. Kita bisa simpan sukses. Maka jika muncul pop-up seperti ini, data permasalahan berhasil diupdate. Lalu pengguna juga bisa menghapus data jika data sudah tidak digunakan atau tidak relevan dengan yang terjadi saat ini. Dengan mengklik hapus, lalu oke. Nah, maka data telah terhapus. Lalu masuk ke data pengetahuan. Data pengetahuan ini merupakan hasil dari atau hubungan dari data malfungsi dan data permasalahan. Lalu coba saya kita contoh, seorang pakar bisa menambahkan data pengetahuan seperti, nah, eh, pada menu tambah data ini terdapat instruksi pengisian yang saya berikan untuk pakar dengan melihat nilai keyakinan seperti 1 sangat yakin, 0,8 yakin, 0,6 cukup yakin, 0,4 sedikit yakin, 0,2 kurang yakin, dan 0,0 tidak yakin. Dan rumus CF atau pakar. Nah, untuk melakukan pengisian ini, pengguna atau pakar hanya bisa mengklik dari data permasalahan dan data malfungsi yang telah dimasukkan sebelumnya. Nah, kita coba contoh perangkat dengan perangkat switch error. Nah, biasanya terus dengan nama malfungsi biasanya untuk CCTV perangkat switch error itu CCTV tidak menampilkan gambar. Kita masukkan MB, nilai kepercayaannya.
dengan misalnya 0,8, dan jika sangat yakin maka bakal akan menuliskan 0,0. Maka kita simpan. Data pengetahuan berhasil disimpan. Hmm. Kita bisa melihat hasil MB dan MD-nya. Jika seorang pakar ragu, dia bisa mengeditnya seperti sebelum-sebelumnya dengan klik nilainya berapa, misalnya 0,2. Simpan. Data pengetahuan berhasil disimpan. Nah, jika perangkat switch error dan CCTV ini tidak relevan dengan yang sekarang, maka seorang pakar bisa menghapusnya. Nah, oke. Jika muncul power seperti ini, maka data pengetahuan berhasil dihapus. Mungkin itu beberapa fitur utama dari pakar. Lalu fitur selanjutnya adalah update password. Jika dirasa seorang pakar ingin mengubah passwordnya atau karena passwordnya sudah dilihat atau ketahuan dan ingin rahasia, mereka bisa mengubah di sini. Bisa contohnya Iqbal 123. Kita lihat password untuk memastikan. Simpan, simpan. Password berhasil diperbarui atau diupdate. Lalu kita masuk ke menu profile. Menu profile ini hanya merupakan profil dari pemilik akun dengan ada beberapa seperti nama lengkap, alamat pengguna, nomor telepon, dan level dari akun tersebut. Lalu, jika seorang pakar sudah selesai melakukan pengisian pada data pengetahuan, data permasalahan, pada data malfungsi, seorang pakar bisa mengelokot atau mengeluarkan akunnya dengan cara mengklik tombol ini, lockout, lalu oke. Nah, akun telah terlokot atau akun telah keluar. Lalu kita coba mengetes apakah yang password tadi diubah itu berhasil atau tidak terubah. Kita coba Iqbal. Kita coba password sebelumnya. Sebelumnya kan karena passwordnya Iqbal aja. Coba kita login. Nah, login sistem gagal. Menandakan username atau password salah. Karena tadi sudah diganti, maka kita coba memasukkan password yang baru. Iqbal. Iqbal 123. Kita pastikan. Kita login. Nah, jika sukses, maka password berhasil diupdate. Saya lihat update password. Kita lihat. Nah, ya, password telah terubah. Kita lockout untuk fitur selanjutnya mungkin fitur pakar. Kita lihat sebagai tadi Vicky, jadi QWERTY masuk, nah sukses. Nah, pada menu teknisi hanya terdapat menu untuk mendiagnosis malfungsi CCTV. Nah, biasanya seorang teknisi mendapat laporan dari beberapa pihak pihak teknisi-teknisi dari gerbang tol mengenai CCTV. Biasanya mereka mengakses atau mengecek sendiri. Misalnya, eh, nah dari data-data ini terdapat dari data permasalahan yang telah diinputkan oleh pakar. Bisa saja mungkin permasalahan yang dihadapi oleh teknisi tidak ada di sini dikarenakan ini adalah pengetahuan yang subjektif dari pakar tersebut. Nah, untuk bisanya menambahkan permasalahan baru, teknisi bisa mengkoordinasikan dengan seorang pakar untuk menambahkan permasalahan baru. Misalnya kita di sini teknisi mengalami masalah performa streaming video CCTV mengalami kendala yang signifikan, kita pilih. Jika sangat yakin, kita pilih sangat yakin. Lalu di sini untuk mengetahui hasil diagnosis. Kita lihat, nah, terdapat perhitungan hasil diagnosisnya dengan hasil diagnosis dengan nama teknisi Dina, dengan malfungsi yang dialami, performa streaming video CCTV mengalami kendala delay yang signifikan, jenis permasalahan, maka bisa dilihat terjadi konflik antara alamat IP antar kamera IP. Dengan seorang pakar memberikan detail permasalahan yang tadi dimasukkan, adanya konflik alamat IP dapat menyebabkan berbagai masalah pada jaringan bla 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 bla. Saran Lalu ada saran perbaikan
Cobalah identifikasi perkara mana saja yang diduga memiliki saran perbaikan dari seorang pakar. Nah, di sini terdapat riwayat diagnosis dari seorang teknisi di sini terdapat tanggal, permasalahan, nilai CF-nya. Sama seperti pakar tadi, seorang teknisi bisa melakukan update password atau modifikasi password. Kita coba ganti QWERTY 123. Kita simpan, sukses. Lalu kita ke menu profile, sama seperti tadi di pakar, profile hanya sebagai informasi dari pemilik akun atau pemilik akun ini dengan nama lengkap, bina, alamat, dan kelamat, nomor telepon 08231 dan dengan level akun teknisi. Oh ya, di sini juga terdapat fitur printout. Nah, nah, di sini jika seorang teknisi ingin melakukan setelah melakukan diagnosis dia ingin melakukan printout, dia bisa melakukan mencetaknya dengan cetak, lalu simpan ke dokumen yang diinginkan seperti misalnya data satu. Maka bisa kita lihat di dokumen data satu lah sudah tersimpan. Kita coba buka. Nah, hasil diagnosis terdapat di sini juga terdapat tanggal real time, waktu dan tanggal real time-nya. Ya, di sini nyetok 12 Lusindonya sebagai cap. Oke, langsung close saja. Kita lihat ini, oke. Oke, kita logout seperti ini. Oke, mungkin itu saja demonstrasi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.